Shalom, selamat sore saudara-saudara, teman-teman di Persekutuan Akhir Pekan YPDP Sumatera Utara. Sore ini kita akan mendengarkan khotbah dari Mazmur 139 ayatnya yang ke-7 hingga ayat 16. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini, sekalipun kami berada di rumah masing-masing, namun kami tahu Engkau adalah Allah yang melihat, memperhatikan kami semuanya. Maka biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi-Mu dan menjadi berkat yang besar dalam hidup kami. Tuntun hati pikiran kami ya Tuhan, untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, lalu setia melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita kali ini berbicara tentang Allah yang peduli. Namun kita formulasikan temanya Allah tahu. Sebelumnya marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 139 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-16. Saya akan membacakannya bagi kita, demikian firman Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan perihal bagaimana sesungguhnya Tuhan memperhatikan kita. Saya tidak bisa merangkai semua apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara. Ada di antara kita yang bergumul karena pekerjaan, karena orang tua, karena ekonomi, bahkan mungkin saja karena calon teman hidup kita. Itu wajar-wajar saja. Ada kesepian yang bisa merasuk kita, khususnya dalam keadaan sekarang ini, di mana kita hanya tinggal di rumah saja. Lalu kita bertanya, bagaimana kesudahan semuanya ini? Mungkin saja saudara-saudara kita tertimpa mara bahaya dan lain sebagainya. Ada pertanyaan-pertanyaan di batin kita. Sungguhkah Tuhan itu memperhatikan aku? Jeritan batin kita terkadang kita tidak bisa lepas dari itu. Wajar, karena firman Tuhan berkata bahwa kita ini debu, lalu merasakan kepedihan-kepedihan seperti itu, kesunyian-kesunyian seperti itu, tanpa kita sadari bisa merasuk di dalam hidup kita. Namun justru itulah Tuhan berkata, aku mengenal engkau, aku sungguh-sungguh ingin tetap menyertai engkau. Tetaplah tenang. Mengapa?
Yakobus pasal 1 ayat 8 dikatakan sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kamu harus menenangkan hatimu. Tetapi justru itu yang ingin saya khotbahkan. Bagaimana kita cara menenangkan hati? Alkitab berkata, kalau kita selalu ragu, selalu bimbang, memang ketenangan tidak ada pada kita. Lalu di dalam nats firman Tuhan yang kita baca tadi, dikatakan Dia tidak membiarkan kita lepas. Bahkan ketika kita sudah masuk di dalam keputusasaan pun, seperti yang digambarkan pemazmur itu, biarlah kegelapan yang melingkupi aku, di matamu terang benderang, bahwa kami, bahwa saya, bahwa umat orang-orang yang engkau tebus itu tidak akan terkabur daripada pandangan. Artinya Allah jauh lebih memperhatikanmu daripada engkau sendiri memperhatikan diri. Bayangkan, pemazmur itu menggambarkan kerinduan hatinya karena ketersesakan itu. Dia ingin pergi, dia ingin masuk di dalam kekelaman dan kematian. Tapi kekelaman itu pun tidak akan pernah melingkupi atau menutupi Tuhan dari memandang kita. Maka tenanglah, karena ada Bapamu di surga yang memperhatikan engkau. Ada Tuhan yang selalu peduli dengan engkau. Kemudian Petrus mengatakan itu juga dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Sekali lagi, supaya kamu dapat berdoa. Rupanya di dalam keadaan tersesat, apapun masalah yang kamu alami, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketenangan kita, kenapa kita tenang? Ada Allah yang lebih peduli. Lebih peduli dari siapa? Daripada kita sendiri memikirkan diri kita sendiri. Allah lebih peduli kepada dirimu sendiri. Maka Petrus juga berkata, tenang, supaya kita bisa dapat berdoa. Segala pergumulan, segala masalah yang terjadi di dalam hidupmu, engkau harus melipat tanganmu, berdoalah, karena Bapamu adalah Bapa yang peduli, mendengarkan suara anak-anaknya. Inilah kebenaran firman Tuhan. Maka diharapkan kita dalam situasi apapun, seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu sekarang ini. Tenanglah, berdoalah kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan jalan keluar. Karena Allah itu di dalam Yesus Kristus bukanlah Allah yang tidak bisa merasakan kita. Dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16 itu dia dikatakan sebagai imam, di mana dia bisa merasakan juga apa yang kita rasakan. Seperti yang kita rasakan, dia bisa rasakan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itulah kelebihan imam kita itu. Dia adalah Allah pencipta segala sesuatunya, tetapi telah datang ke dunia ini untuk menunjukkan empatinya kepadamu. Ibrani pasal yang keempat itu, mari kita membaca Ibrani pasal yang keempat ayat 15 hingga ayat yang ke-16. Itu saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan, inilah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, yang turut merasakan apa yang kita rasakan.
Jadi kalau Anda menangis, Yesus pun pernah menangis. Anda pernah mengalami kesedihan yang dalam, Yesus pun pernah mengalami kesedihan yang dalam. Artinya apa? Dia mengerti siapa kita. Dia mengetahui betapa pedihnya yang kita alami. Inilah luar biasanya orang Kristen. Allah kita Immanuel ada di tengah-tengah kita dan ikut serta merasakan pergumulan-pergumulan kita. Saudara-saudara, ini menjadi satu penghiburan bagi kita, bahwa Allah yang Maha Kuasa itu bukan tidak merasakan. Artinya empatinya itu pasti lebih kuat. Karena dia apa? Karena dia pernah mengalami itu. Jadi dia turut berempati kepada saudara-saudara. Maka tindakan apa yang kita perbuat kalau kita tahu Tuhan itu berempati, merasakan apa yang kamu rasakan, dan lalu dia juga akan bertindak menolong engkau. Nanti itu bagian yang terakhir. Tapi apa yang kamu lakukan? Alkitab mendorong kita mengasihi Allah yang demikian, Tuhan yang demikian, Allah yang selalu memperhatikanmu dan dia ikut serta merasakan perasaanmu. Harusnya juga engkau mengasihi dia dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Bagaimanakah kita mengasihi Tuhan Allah? Dikatakan oleh firman Tuhan ini, lakukanlah dengan setia setiap firman-Nya. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan, itu apa? Lakukan firman Tuhan. Kalau engkau bergumul saat ini, saya mengajak engkau lebih teguh lagi melakukan firman Tuhan. Jangan bermain-main lagi. Karena apa? Inilah jalan keluarnya. Tuhan katakan, kasihilah orang yang mengasihi aku, dia akan dikasihi Bapa juga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi ayat 23 sampai ayat seterusnya itu dikatakan bahwa kalau engkau mengasihi Tuhan Allah dengan jalan bagaimana? Dengan jalan melakukan firman-Nya, maka engkau pun akan dikasihi Tuhan juga. Di dalam kitab Ibrani itu tadi ayat 16 itu dikatakan, supaya pertolongan datang kepadamu. Saya baca begini yang terakhir itu, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi Allah akan selalu menyediakan pertolongan pada waktunya. Tetapi kasihilah dia. Dengan cara bagaimanakah saudara-saudara mengasihinya? Lakukan firman Tuhan. Aku mengasihi engkau Tuhan, tetapi engkau mengabaikan firman Tuhan, itu nonsens, tidak benar. Alkitab mendefinisikan bagaimanakah kita mengasihi Tuhan Allah. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 tadi saya sudah bacakan, saya baca sekali lagi bagi kita. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti segala firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kamu butuh kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Karena dengan demikianlah engkau mengasihi Tuhan Allah. Yang ketiga, setelah dia tahu keadaanmu, dia berempati dengan keadaanmu. Lalu yang ketiga, dia pasti menolong engkau. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 tadi, pemazmur berkata bahwa sesungguhnya yang menciptakan kita itu dari kandungan adalah Tuhan. Dia mengetahui kita. Saya baca sekali lagi Mazmur 139 itu, dia mengetahui segala sesuatunya bagi kita. Ayat yang ke-14 itu, aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Perhatikan, siapakah yang menciptakan kita? Siapakah yang membuat kita? Siapakah yang telah membuat kita ada seperti ini? Tuhan. Jadi dia tahu persis siapa kita dan bagaimana dia membuat kita supaya bahagia. Dialah yang paling tahu. Jadi caranya Tuhan menolong kita berbeda-beda. Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Orang lain langsung dapat permohonannya. Iya, Tuhan tahu siapa dia. Dan Tuhan tahu cara menjawab yang tepat kepada dirimu. Tidak sama semuanya, saudara-saudara, tetapi dalam berbagai-bagai bentuk. Yang satu dijawab dengan demikian, yang satu dijawab dengan demikian. Semuanya itu pada ujungnya Tuhan berkata, semua akan membawa damai sejahtera. Ada orang yang masih muda, saya berikan contoh saja ya. Masih muda, masih tingkat 1, udah dapat pacar. Ada orang yang sudah wisuda berapa tahun gak dapat pacar. Tuhan tahu persis bagaimana menjawab engkau. Inilah firman Tuhan. Inilah keadaannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan, Dia yang menjadikan kita tulang-tulang kita. Jadi seluruh detak jantung kita, seluruh elemen-elemen tubuh kita persis Tuhan tahu. Jiwamu Tuhan tahu. Lalu cara menjawabmu, cara membuat sesuatu kepadamu, pastilah Tuhan yang terbaik, memberi yang terbaik maksud saya kepadamu. Jangan ragu, jangan kamu selalu bandingkan, aduh orang lain punya ini, aku tidak punya. Itulah yang kamu butuhkan. Terkadang jawaban Tuhan itu bisa sakit, tapi itu untuk membawa kebaikan. Karena rencananya adalah sungguh-sungguh akan membawa kepada damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan celaka. Saya berikan ilustrasi ini, mungkin menolong. Saya punya teman kakinya patah karena tabrakan. Lalu setelah datang ke dokter, akhirnya itu bisa disambung. Dengan teknologi kedokteran sekarang itu sudah sangat mungkin dilakukan. Lalu saudara-saudara, setelah selesai pasca operasi itu, maka diperlukan namanya terapi. Saya melihat waktu mereka terapi sangat mengerikan sekali, sedih sekali. Karena itu kadang kakinya ditarik, dipres sedemikian, itu menjerit-jerit. Tapi saya saksikan teman saya itu, sekarang kakinya sudah sangat baik sekali. Inilah yang menjadi kepegangan. Jangan takut kalau Tuhan buat berbeda bagi. Karena akhirnya kita tahu Tuhan mengerti cara menjawab kepadamu. Kalaupun sepertinya kamu rasa itu pahit, tenang saja, tunggu saja. Tuhan pasti memberi yang terbaik kepadamu. Amin. Iya. Sabar dan nantikan jawaban Tuhan yang manis itu. Karena Dia mengerti apa yang terbaik bagi. Yesaya 29 ayat 11 tadi saya katakan, rancanganku bukan rancangan celaka, tetapi rancangan damai sejahtera. Inilah jaminan yang Tuhan katakan. Di Mazmur itu dikatakan, sekalipun engkau bahkan mau putus asa, ingin masuk di dalam kegelapan pun, Dia akan menatangmu. Karena Dia lebih peduli kepadamu daripada engkau sendiri peduli kepada dirimu. Saudara-saudara, saya kira kita harus mensyukuri ini. Dan marilah apa bentuk syukurnya. Saya persingkat saja. Lakukanlah terus kehendak Tuhan. Sekalipun kamu belum menerima, jangan kamu dipengaruhi karena aku nggak terima. Sekarang saya akan nggak mau lagi lah melakukan firman Tuhan. Itu sabar, tenang, lakukan terus. Karena Dia berkata, pada waktunya aku akan menolong engkau. Yang kedua,
Berjanjilah bahwa semua pertolongan itu kamu buat untuk kemuliaannya. Kalau kamu meminta sesuatu, apakah itu pekerjaan, apakah itu harta, apakah itu calon teman hidup, untuk apa semuanya kamu buat itu? Untuk kemuliaan Tuhan. Terakhir, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena Tuhan akan balas pada waktunya. Kiranya saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan semua hal ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah semuanya kami terberkati oleh kebenaran firman-Mu ini, dan Engkau dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan ucapan syukur kita kepadanya. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persembahan ini akan digunakan untuk kerajaan Allah. Persembahkanlah berapa yang bisa engkau persembahkan. Kalau sedikit jangan takut, karena 5 roti 2 ikan Tuhan telah pakai untuk memberkati banyak orang. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan dan bernyanyi, Tuhan mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita akan menutup ibadah kita. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini, untuk semua rangkaian acara kami, dari awal hingga akhirnya. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Kami akan boleh melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kami boleh juga menjadi berkat kepada banyak orang. Akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu Bapa yang baik dalam surga. Kasih karunia yang daripada Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus itulah kiranya akan menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima
Shalom, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.